Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda dengan NIM 2023 23045. Di sini saya akan mereview jurnal saya, hasil jurnal saya nih. Oke, baik. Di sini judul jurnal saya itu yaitu Augmented Reality Application Using Dynamic Location Based Tracking of Time Management Temple. Oke, baik. Next. Nah, di sini ada latar belakang risetnya. Nah, teman ini merupakan salah satu warisan budaya dunia UNESCO yang terletak di Bali sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Memiliki nilai sejarah atau arsitektur yang sangat tinggi, namun berdasarkan observasi lapangan. Informasi ini mengenai ada berbagai lokasi dan bangunan penting di area yang masih sangat terbatas. Dan di sini ada teknologi atau istilah pentingnya. Nah, di sini ada augmented reality itu AR, artinya itu augmented reality. Di mana augmented reality ini teknologi yang menggabungkan antara objek virtual ke lingkungan nyata secara real time. Contohnya itu kita melihat sebuah informasi bangunan sejarah melalui kamera atau ponsel maupun handphone. Contohnya ya. Oke, next. Nah, lanjutannya itu ada markas dari AR. AR tanpa penanda tuh AR ini adalah augmented reality yang telah disebutkan tanpa penanda visual menggunakan GPS, digital kompas, dan accelerometer. Contohnya itu seperti aplikasi Pokemon Go yang pada aplikasi permainan game untuk menampilkan sebuah karakter berdasarkan lokasi. Next. Di sini ada GeoAR. GeoAR itu seperti sama kayak augmented reality yang berbasis koordinat geografis. Contohnya ini menampilkan sebuah informasi restoran terdekat untuk pada saat mengarahkan kamera, dia akan menampilkan sebuah informasi ke tempat tersebut. Contohnya di restoran ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada Wikitude SDK. Wikitude SDK ini adalah sebuah platform pengembangan aplikasi AR untuk mobile. Nah, ini mendukung location-based tracking and image recognition. Oke, next. Ada POI atau Point of Interest, di mana Point of Interest ini sebuah titik lokasi untuk menarik dalam sistem. Sistemnya itu dalam sistem aplikasi. Contohnya ini apabila ada bangunan sejarah, tempat ibadah fasilitas, dan menitik lokasi sebuah bangunan tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada permasalahan riset, di mana dalam jurnal tersebut ini ada permasalahan bahwa riset yang dilakukan ini ada memiliki keterbatasan akses informasi bagi pengunjung Taman Ayun Temple tersebut. Dan ini juga ada tergantungan pada pemandu wisata untuk penjelasan yang lebih mendalam dan selanjutnya ada media informasi konvensional papan petunjuk atau ini pokok atau papan petunjuk ini agak kurang menarik bagi wisatawan modern maupun di kalangan wisatawan atau turis di mancanegara. Oke, next, pengalaman wisata kurang optimal bagi pengunjung individu. Dan di dalam jurnal tersebut itu ada tidak ada sistem pemandu digital yang dapat diakses secara mandiri. Next. Selanjutnya ini ada kontribusi utama riset, di mana kontribusi riset ini ada mengembangkan sebuah aplikasi AR berbasis lokasi pertama untuk Taman Ayun Temple dan membangun sistem dinamis yang memungkinkan update data atau mengupdate data tanpa mengubah aplikasi dan menjadikan informasi bilingual Indonesia-Inggris untuk turis domestik dan mancanegara. Untuk gunanya ini untuk berfungsi agar untuk memudahkan agar mereka bisa mengetahui informasi apa di tempat negara tersebut atau di tempat tersebut. Dan selanjutnya ada mengimplementasi radio setting untuk mengatur density informasi. Oke, selanjutnya juga ada sebuah memberikan solusi praktis bagi permasalahan informasi wisata budaya. Next. Nah, selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Sistem metode pemecahan masalah ini menggunakan skala sistem dinamis
yaitu data point of interest atau POI dikelola via web server menggunakan CRUD operation. Selanjutnya juga ada location based tracking. Location based tracking ini menggunakan GPS smartphone untuk deteksi posisi. Nah, selanjutnya ada AR interface, di mana AR interface ini menampilkan informasi sebagai overlay digital melalui kamera. Nah, ini multi-language support atau tersedia dalam dua bahasa antara bahasa Indonesia dan Inggris. Oke, testing dan validation atau pengujian pada berbagai perangkat dengan spesifikasi berbeda. Oke, selanjutnya next, evaluasi. Di sini ada evaluasi di mana skor pintu utama ini berhasil dijalankan dengan 100% menurut jurnal tersebut ya dan memiliki kecepatan akses 0,7 sampai 0,8 detik tergantung spesifikasi device. Nah, dan menurut akurasi lokasinya ini ada memiliki selisih lebih kurang atau 10 meter dari jarak sebenarnya. Kalau dalam kompatibilitasnya ini berjalan baik maupun Android Nougat hingga Android 10. Oke, next. Ide pengembangan riset ini ada integrasi teknologi NFC, di mana ini aplikasi tersebut bisa dikembangkan dengan secara lebih dengan menggunakan integrasi teknologi NFC. Gunanya ini ada QR code ini dapat menjadi solusi alternatif ketika akurasi GPS ini menurun akibat kondisi lingkungan seperti cuaca buruk, seperti hujan atau apa sejenis lainnya ini pengunjung cukup hanya mengetuk atau memindai kode yang terpasang di titik strategis untuk langsung bisa diakses informasi tersebut dengan detail tentang update wisata tersebut. Oke, next selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil jurnal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang ada di Taman Ayun Air ini augmented- augmentasi reality ini telah berhasil dikembangkan dengan memanfaatkan sebuah teknologi Marvelous. Augmented reality ia berbasis lokasi. Sistem yang dibangun bersifat dinamis dan memungkinkan pengolahan data melalui web server tanpa perlu harus melakukan perubahan pada aplikasi utama. Oke, thank, thank you. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.